bahwa kesombongan merupakan tindakan melawan akan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu berkuasa menolong kami, menjadikan pribadi kami menjadi kuat, terus berjalan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur, kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Di video kali ini pada serial yang keempat, penyakit hati manusia, kita akan membahas tentang yang namanya kesombongan. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Arti dari kesombongan adalah bagaimana kita seorang manusia yang merasakan diri lebih, merasakan diri sanggup, merasakan diri mampu dibandingkan orang lain ataupun di hadapan Tuhan. Kesombongan sendiri merupakan awal kejatuhan dari malaikat yang memimpin pujian yang ada di sorga. Kita tahu bahwa Lucifer adalah seorang pemimpin pujian yang merasa dirinya hebat sehingga ia mau menandingi atau menggantikan Tuhan. Karena sifat sombongnya ini pun sehingga ia dibuang jatuh ke atas bumi. Jadi secara jelasnya, kesombongan merupakan sifat dasar dari kuasa kegelapan atau iblis. Tentunya karena kesombongan ini merupakan sifat dari iblis, yang artinya juga bahwa kesombongan merupakan tindakan melawan akan Tuhan. Arti dari kesombongan sendiri adalah sifat yang terlalu bangga pada diri sendiri, yang merasa diri kuat, diri hebat, bahkan bisa menganggap rendah orang lain. Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-21 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, kesombongan merupakan suatu dosa.
Jadi jelas sifat kesombongan ini merupakan dosa sehingga ia dikatakan sebagai hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena dia bersifat dosa. Lagi dan lagi, kesombongan ini bukan hanya menjadi penyakit hati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang di dalam gereja juga mengalami yang namanya kesombongan. Entah kesombongan itu dia lakukan secara tidak sengaja, maupun dilakukan dengan secara sengaja. Manusia yang terlalu bangga dengan apa yang ia miliki, apa yang dia gapai, harta kekayaan yang dia punyai, lantas tidak bisa menghargai orang lain, menganggap rendah orang lain, ini merupakan sikap dari kesombongan. Padahal segala sesuatu yang dia punyai, semua itu berasal dari Tuhan. Salah satu sikap kesombongan yang sederhana yang sering kali kita lupakan, yaitu ketika kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita merasa diri kita hebat, kita mampu, jadi kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Salah satu contoh, berdoa pada waktu kita mau tidur, berdoa pada waktu kita bangun dari tidur. Di dalam doa tentunya kita meminta kepada Tuhan untuk menjaga kita selama kita beristirahat di malam hari. Ketika kita tidak dalam keadaan sadar, kita meminta supaya pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Begitu juga ketika kita bangun di pagi hari, kita mau melakukan aktivitas kita berdoa supaya dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Artinya kita menganggap diri kita tidak mampu melakukan, menjaga diri kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak biasa berdoa pagi, berdoa sebelum tidur, bisa dikategorikan dengan orang-orang yang sombong. Karena dia merasa tidak perlu meminta pertolongan dari Tuhan. Dia merasa dia akan aman saja, dia merasa dirinya akan baik-baik saja tanpa dia berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Sifat kesombongan merupakan penyakit hati yang harus disembuhkan. Karena kalau tidak disembuhkan atau tidak diperbaiki, sifat kesombongan ini akan mengakibatkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam kesombongan, akan ada dua tuaian yang akan kita terima. Tentunya tuaian dari sekitar kita atau tuaian dari dunia ini, dan yang kedua tuaian yang daripada Tuhan. Tuaian yang dari dunia, ketika kita hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam kecongkakan, dalam tinggi hati, tentunya kita akan dihindari orang. Kita akan dijauhi orang. Orang-orang tidak akan mau berteman dengan kita, bergaul dengan kita, kalau kita mempunyai sifat yang sombong. Karena pada dasarnya orang yang sombong tidak bisa menghargai orang lain. Karena dia menganggap dirinya lebih, dirinya kuat, dirinya mampu, dan hal itu menjadikan dirinya tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kembali, kita tidak akan dianggap oleh orang lain. Orang lain juga bisa menganggap rendah, menganggap remeh kita, karena kita terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu congkak. Dan yang kedua, tuaian yang akan kita terima dari Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuaian yang akan kita terima dari Tuhan, yaitu kita ditentang oleh Tuhan. Dan berikutnya dalam Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-24. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Dengan artian, orang yang tinggi hati, yang sombong, yang congkak akan dihukum oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, bukan menjadi orang-orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati. Karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa hal ini dibenci, ditentang oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Jauhkan kami dari sikap dan sifat kesombongan ya Tuhan. Kami mau hidup kami boleh menjadi berkat. Kami boleh berdampak bagi orang lain.
Untuk itu, biarlah hidup kami dijauhkan dari segala kesombongan, kami boleh hidup di dalam kerendahan hati, boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan lewat channel ini, senantiasa diberkati, ditolong, dipelihara selalu oleh Tuhan. Kami bersyukur sudah dengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi serial selanjutnya dari 10 serial penyakit hati manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.